bukan ini, saya kira ini Malaya sudah 3 kali kita ketemu sama apa namanya? Pasakur. Iya, ini orang yang mereka memang ini tetangga ini Pasakur ini semakin hari semakin ini. Iya, jadi ini Pasakur ini biar satu tutup mata saya sudah hafal suaranya. Ini beberapa persoalan Malaya di sana sering muncul karena itulah interaksi dengan masyarakat dengan sosial mengakibatkan itu dalam penyampaian kemarin menyampaikan bahwa MOU dengan harga tanah yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 sudah tidak sesuai dengan kesepahaman dan kesepakatan pada sekian tahun yang lalu. Dan yang kedua, air permukaan tanah yang ada terjadi di sana yang disebabkan oleh terowongan kurang lebih 10 kilo atau 14 kilo di sana itu sehingga resapan air semakin berkurang. Dan ini karena juga disampaikan waktu di Komisi 3 ini dan waktu DPR juga kunjungan ke sana serta erupsi bantalan sungai. Karena ini juga lembang Buah Kayu itu hari menyampaikan aspirasinya. Dan CSR yang disampaikan sampai saat ini tidak ditahu bagaimana rimpanya, apakah sudah ada tindak karena ini hanya kita fasilitasi di DPR. PDS-nya tidak jelas bagaimana. Nah ini dari saya kira nanti BPJS akan menjelaskan berapa ribu karyawan di sana, komposisinya bagaimana, tanggung jawab dan hubungan keuangannya bagaimana sehingga ada transparansi. Jadi Komisi 2 ini hanya fasilitasi untuk mengetahui persis. Saya kira nanti tujuannya. Dan tenaga kerja juga ini tidak hadir dan ini juga akan disampaikan Bupati. Saya kira pendamping cadat ini OPD tidak respon terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Tanah Toraja. Buktinya hari ini tidak ada dari dinas ketenagakerjaan dan dinas sosial. Nah ini sudah ada undangan sama lingkungan hidup karena kemarin itu Komisi 3 sudah meminta AMDAL-nya, hanya dibilang bukunya besar begini. Memang dalam teori AMDAL itu dikelola oleh provinsi. Namun dalam hal ini pemerintah daerah sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan ini harus diketahui oleh pemerintah setempat. Olehnya ini saya kira ini bagian dari diskusi pada siang hari ini. Nah, tanah di atas itu yang dibebaskan. Bagaimana dengan tanah yang di bawah sekarang sudah mungkin bisa dicari coba dicari dengan coba jelas cari dalam mobilnya. Karena setahu saya itu ada batasan-batasan kedalaman Pak. Iya. Kalau secara ini Pak ya. Karena setahu saya itu jangan sampai kalau kita bor sampai tembus Amerika nanti jadi tanahnya Amerika juga tanahnya mereka. Iya. Coba dijelaskan Pak. Tadi itu kan harus dijelaskan. Iya. Kalau bilang dijelaskan kapan mana? Kalau aspirasi mereka sehingga kita lakukan saat ini. Ya. Terima kasih. Ya. Kebetulan juga tetap kita undang ex Malaya pada hari ini, ex karyawan untuk menyampaikan juga apa terkait dengan hal ini. Ya, kalau memang benar tidak atau bagaimana. Tidak ada masalah. Saya kira siapa yang diundang hari ini? Ya. Itu yang saya ini kan kebetulan Pak Media. Pak Medi ini mengatakan tadi bahwa sebagai pembawa aspirasi masyarakat saja, bukan ex karyawan. Sedangkan kita hadir di sini ex karyawan. Jadi pemilik lahan. Jadi saya mewakili keluarga saya pemilik lahan dan saya pemilik lahan di sana. Jadi begini Pak, yang terhormat ya, harusnya kalau kami dikasih kesempatan baru saya berbicara depan. Jadi maaf Pak, di sini kan ruang aspirasi gedung rakyat yang diwakili oleh bapak-bapak yang sangat terhormat ini. Berikan kami kesempatan untuk menanggapi pembicaraan dari pihak proyek supaya jangan sampai terpelintir ke sana kemari pembicaraan seperti yang tadi saya tersinggung. Masa dia bilang harus orang ahli yang mengetahui bahwa di rumah itu endapannya di sini. Kenapa dia didirikan? Tenang dulu. Masyarakat kampung saja tahu bahwa kalau di bor ini dibuat terowongan pasti air akan rembes. Karena apa? Tidak perlu. Yang terhormat semua ini jangan masa dari proyek mengatakan begitu. Ya saya tersinggung dan berikan saya kesempatan untuk menanggapi yang disampaikan Pak Sagu tadi, termasuk masalah PHK karyawan. Terima kasih Pak Dewan. Kalau saya setuju untuk terima kasih dari penjelasan saya punya bos besar ini. Big bosnya karena Toraja Malaya ini.
Kita bersyukur terus. Saya kira dari penjelasan Pak Syukur ada beberapa poin yang menarik. Pertama, Komisi 2 mengetahui bahwa progres pekerjaan 90% untuk konstruksinya. Ya. Terus yang kedua, disampaikan bahwa bukan keputusan sepihak, sudah menggunakan prosedur-prosedur. Karena itu yang di laptop itu minta diprintkan supaya bagian yang kami akan sampaikan ke provinsi. Waktu saya ke provinsi dulu sampaikan, ada tenaga kerja asli juga di Malaya, kalau benar atau tidak, katanya ada. Di sana tidak ada laporannya. Saya kira ini juga bahan untuk Pak Syukur supaya kita ada transparansi. Dari sini yang dibutuhkan adalah transparansi mengenai hal-hal yang menyangkut dengan Malaya. Yang berikut juga kita mengetahui bahwa proses dirumahkan ini sudah memenuhi kriteria. Satu, ini bulan April di sifatnya namanya sementara. Bulan 3 itu tanggal berapa itu 21 19 itu. Ya, masuk di bulan 4 total diberhentikan, putus kontrak. Ya, sehingga muncul kontrak baru namanya dirumahkan. Ya, nah ini menarik lagi hari ini bahwa Malaya membuka ruang 3 bulan lagi untuk ke depan. Ada 2 poin hari ini yang menarik bagi saya. Satu, Malaya membuka lagi pemanggilan untuk tenaga 3 bulan ke depan. Yang kedua, sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, adanya rencana Malaya untuk membuat penampungan air dengan pipa-pipa dan akan didistribusikan ke sana. Tapi ini baru sifatnya gotong royong, bukan dalam bentuk pembiayaan aja. Malaya yang Bertanggung jawab. Iya. Jadi ya maksudnya karena oke. Ini salah satu rekomendasi hari ini Malaya memberikan pernyataan ada Pak Camat sampaikan di wilayah di sana bahwa Malaya bikin pernyataan, jangan ngomong saja, harus ada surat supaya disampaikan kepada unsur pemerintah lembaga di sana bahwa Malaya peduli terhadap itu. Yang berikut juga belumnya Pak Camat minta maaf. tanpa hari ini mudah-mudahan masyarakat Tanah Toraja memberikan Malaya akan memberikan positif terhadap pembangunan yang ada kepada masyarakat Tanah Toraja. Ada salah satu contoh di Luwu dirumahkan. Nah, sebagian kan belum. Maksudnya ini perusahaan masih jalan. Artinya masih karyawannya itu masih ada. Dari karyawan yang 500 sekian ini, 800 sekian, ada berapa pemilik lahan yang masih aktif yang belum dirumahkan atau apakah sudah dipanggil kembali atau apa? Aktif sebagai karyawan Bati Malaya. Apakah untuk sementara tidak ada? Ada kan? Ada. Semuanya sudah dimakan. Ya. Jadi kita membuat komitmen dulu. Ya sudah putus kontrak. Ya, sudah. Nah, putus kontrak. Ini sederhana sebenarnya pertanyaannya. Yang aktif sekarang berapa? Pemilik lahan. Iya, pemilik lahan itu. Apakah semua sudah dirumahkan? Tidak ada lagi yang ada. Yang jelas ada. Ada. Ada berapa? Tapi Itu dia, nanti kita serahkan datanya kalau pemilik lahan. nanti kita serahkan datanya setelah ini. Mungkin saya Dan perlu saya ini Pak, kalau bahasa pemilik lahan itu yang tadi saya bilang kami komitmen kalau bahasa pemilik itu yang tetap pemilik lahan yang kena bidang kita. Ya. sesuai Sesuai bidang bidang Iya, keahlian. itu yang saya tanya. Jadi Berapa pemilik lahan yang punya bidang keahlian di situ yang masih dipekerjakan di PT Malaya sampai saat ini aktif sebagai karyawan, bukan ex karyawan, bukan karyawan yang dirumahkan. karyawan yang aktif sekarang. Betul. Ada ya? Ada. Tapi datanya tidak ada. Saya tidak. Kan sementara administrasi Pak, ada pro di situ. Sementara administrasi. Kita kejar proses belakangan dulu kan jalan Pak. Jadi pos administrasi itu bukan buat mendata Pak. Mendata sementara nanti di proses Yang jujur kan bicara Pak. Iya, kita sudah melakukan permohonan penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran. Nah yang terjadi saat kita selesai proses itu tak sudah saat dirumahkan dan melakukan tidak itu kan yang terjadi itu untuk karyawan-karyawan ini yang sudah dinonaktifkan tidak bisa melakukan ini pengobatan dikarenakan masih terdaftar di perusahaan. Nah di bulan
April itu kalau nggak salah tanggal 16 saya melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan penonaktifan. Melakukan penonaktifan dengan maksud untuk ex karyawan ini supaya bisa segera dipindahkan ke masing-masing. Maksudnya tentang mandiri. Bahwa memang yang disampaikan tadi oleh Pak Erson itu memang per April itu Pak 1227 itu sudah dinonaktifkan sesuai dengan surat dari PT UKK sendiri dari kantor pusat. Kami mendapatkan surat itu surat penundaan pembayaran tunggakan iuran Pak dari Maret, April dan Mei memang sebelum dibayarkan ada datanya itu belum dibayarkan. Ya Pak. Jadi terkait penunggakan iuran ini Pak untuk pengobatan di rumah sakit memang tidak bisa dilayani Pak karena memang di aturannya itu di Perpresnya itu Pak kita tidak bisa melayani peserta yang masih mendapatkan tunggakan tapi dia bisa beralih ke mandiri. Tapi masih bekerja ya? Tidak Pak. Justru yang ini yang kita lampirkan kontraknya sudah selesai. Iya betul. Ya kontraknya sudah selesai Pak. Jadi kita misalkan nih Pak untuk penonaktifan di April memang karyawan yang sudah aktif di April maksudnya sudah tidak berkepanjang lagi. Setelah itu di Mei kita melakukan sisanya. Ya betul. Jadi hal itulah yang perlu kali ke depan khusus Pak Andong kalau ada yang begini saya kira secepatnya untuk ditangani disampaikan aspirasi masyarakat yang memang betul-betul jangan terlalu kita merugikan saudara satu pihak tapi untuk kita semua dan memang waktu datang membuat aspirasi memang begitulah namanya aspirasi kami akan ada hal yang disampaikan di kami bertamu sehingga hari ini kita sama-sama apa yang akan kita sepakati bersama nanti kami mengharapkan mungkin kita harus turun. Kebetulan ada bersama dari BPJS. Entah apapun istilahnya PHK atau pemberhentian kontrak yang mirip-mirip hanya istilahnya saja yang berbeda yang jelas. Di sini ada pemberhentian, artinya kehilangan pekerjaan. Kami berharap supaya asal mula sebenarnya dari Maria, walaupun kami hanya sebenarnya di tengah jalan ini kami mendapat suatu kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi Kalimantan Selatan. Namun dalam suatu apapun yang kita kerjakan, kita membangun mungkin ada suatu fungsi sosial dibentuknya suatu perusahaan di situ tidak luput dari suatu fungsi sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat supaya bisa hidup menikmati apa yang telah kita bangun bersama. Namun kami juga tidak bisa menyalahkan sebagai suatu perusahaan pasti mementingkan untuk suatu perusahaan tersebut. Ini semua yang hadir dari PT Maria juga kami mohon maaf yang sangat Pak. Sebenarnya saya menceritakan sedikit kronologis ini Pak. Saya mau dengan Pak Saku sebenarnya ini satu lambang. Ya, orang Pak Saku. Siap ya. Jadi kami satu lambang dengan Pak Saku. Tapi kami di sini sekarang berbeda meja. Ya. Jadi tidak apa-apa Pak Saku ya. Siap. Ya. Jadi Bapak sudah menunjukkan komitmen Bapak, kami juga menunjukkan komitmen Bapak. Baik, saya mempertanyakan sesuai dengan Pak Sakur yang mengatakan tadi bahwa dari pihak bukan sebenarnya Pak Sakur. Saya memang Pak Sakur pribadinya Pak Sakur, jadi mewakili PT Maria Pak Sakur. Ya, Pak Sakur mengatakan bahwa ada dua tadi yang saya garis bawahi Pak. Pak Sakur bilang ini dari pusat dan setelah perjalanan pembicaraan kembali Pak Sakur bilang Maria. Ya, itu Pak Sakur harus ingat, Pak Erson harus ingat itu ya, pembuat undang-undang. Ya. Maaf, saya bukan orang pintar juga, saya juga bukan orang hebat. Tapi kebetulan saya juga punya lambang identitas, ya. Jadi saya membicarakan itu Pak. Terus kedua, mengenai karyawan yang diputus hubungan kerja, Pak Sakur mengatakan bahwa bukan PHK. Jadi apa Pak kalau memutus hubungan kerja? Kalau itu pemutusan, ya itu sama Pak. Ya, tolong Pak Sakur, saya tahu betul. Tapi Pak Sakur harus tahu juga pemutusan hubungan kerja dengan pemutusan hubungan itu apapun. Mungkin PHK-nya aja, HK-nya aja mungkin yang beda Pak. Tapi pemutusan sama garis besarnya.
Ya, kami diputuskan. Ketiga, ada select point dari masyarakat situ perjanjian antar pihak perusahaan dengan pihak PT Malaya. Salah satunya sampai hari ini Pak belum ditepati. Beasiswa kemana Pak? Ya, beasiswa untuk masyarakat yang ada di sekitar PT Malaya. Itu yang Bapak. Sidang komisi 2 yang kami hormati. Saya tidak berandai-andai di sini Pak atau tidak mencurigai. Saya sudah pengalaman saya banyak tentang hal-hal semacam ini Pak. Ya, makanya saya pakai lambang Kautindo. Sebenarnya saya sudah simpan ini Pak. Saya sudah simpan ini. Tapi hari ini saya angkat kembali sampai anak saya tegur, Bapak ini masuk begitu aja terus. Ya. Jadi saya kasih tahu Pak Sakur, bahwasanya persoalan ini karena kita sekarang duduk di sini, Bapak bikin kronologis cerita yang enak sudah didengar komisi 2. Bapak berdua mati Pak. Pada saat nanti berjalan komisi kita semua lupa, Bapak tidak akan pernah bikin duplis catatan-catatan yang ada di sini Pak. Percaya itu Pak. Saya bukan Tuhan, ya. Saya bukan Tuhan. Kalau memang Bapak komitmen dari awal start PT Malaya itu Bapak sudah komitmen. Tapi setelah Bapak dipertanyakan, Bapak dihadirkan, Bapak disidang, baru Bapak nyampaikan lagi hal ini. Itu Pak. Jadi saya bilang maaf kepada kita semua. Saya orang bodoh, saya orang kecil. Tapi saya bisa dudukin Malaya. Percaya ini Pak. Saya bisa dudukin Malaya. Kalau hari ini Bapak tidak komitmen akan memanggil kami semua, akan terjadi itu. Maaf, yang kami semua ini akan terjadi. Pasti terjadi Pak. Ya. Yang penting saya harap teman-teman jangan anarkis, itu aja. Tapi kami akan duduki sesuai dengan komitmen yang Bapak sudah akan dipanggil. Sejak kapan Bapak? Padahal Bapak kontrak hanya 3 bulan. Ya. Bapak kontrak 3 bulan. Kapan Bapak memanggil kami? Ya. Itu saya tanyakan. Kontrak 3 bulan itu bagaimana? Di sini Pak, kalau yang saya baca itu kontrak 3 bulan tadi Pak Sakur sudah mengatakan bahwa kami kontrak, karyawan dikontrak sana. Dengar dulu Pak. Izin Pak, saya bicara Pak. Di sana dikontrak 3 bulan, berarti karyawan itu hanya 3 bulan Pak. Setelah itu tidak tahu dilanjutkan atau gimana. Ya, atau diberhentikan. Sesuai dengan porsi pekerjaan yang di sana. Ya. Apakah kami ini masuk dalam kategori 3 bulan itu Pak? Ya, jadi sidang komisi, tolong diperhatikan ini Pak. Ini ada pembodokan, ada pembohongan di sini Pak. Saya maaf Pak Sakur, saya tidak dulu. Sebenarnya adik saya dia. Ya, adik saya dia. Tapi di sini ada pembohongan. Percaya bahwa ini apa yang kita oret-oret sekarang pada saat ini itu hanya sekedar dioret. Tapi kami akan buktikan bahwa kami buktikan komitmennya Pak Sakur. Lihat, pasti saya buktikan Pak. Insyaallah. Ya. Saya buktikan. Apakah Pak Sakur komitmen? Saya mengingatkan kalau memang satu orang dipanggil harus dipanggil semua. Oke. Ini pertanyaan saya buat Pak Sakur PT Malaya. Ya, itu tadi garis bawahi beasiswa kita belum dikasih. Oke. Ya, beasiswa belum dikasih. Yang dimaksud dengan listrik gratis ke masyarakat, apakah harus Malaya ditunggu Pak? Sedangkan masyarakat jual berapa lama? Sejak Bapak hadir sudah tertulis tertuang. Ya. Masalah listrik gratis. Ya. Masyarakat tidak pernah tahu akan Malaya akan muncul atau Malaya akan memproduksi listrik berapa megawatt. Ya, yang tahu masyarakat sekarang rumah saya gelap. Bapak kan tidak mencantumkan di sini bahwa setelah Malaya produksi, ini ngomongan Bapak di sini sekarang. Ya. Jadi percaya Pak bahwa kalau memang Bapak di luar komitmen, saya mau tunggu sampai hari Sabtu. Ya, sampai hari Sabtu besok Pak. Kalau tidak, mohon maaf Pak, saya akan membuat di sana. Ya, itu. Yang ketiga, sesuai dengan keahlian. Ya, Bapak tidak pernah mencantumkan di situ di perjanjian bahwa sesuai keahlian. Bapak mencantumkan di situ masyarakat yang punya lahan akan dipekerjakan sampai tidak ada batas waktu. Itu Pak. Jadi jangan akal-akalan di sini Pak. Ya, jangan mengakali anggota dewan di sini Pak. Bapak harus komitmen dengan apa yang Bapak telah buat, Bapak tanda tangani. Ya, di situ. Jadi Bapak harus tahu itu. Tidak ada batas waktu yang Bapak perlukan di situ. Tidak ada juga batas waktu atau persyaratan yang Bapak berikan kepada pemilik lahan. Itu mungkin kesalahan Bapak. Ya. Yang berikutnya, masalah Bapak bilang akan dipanggil sesuai dengan jobnya mereka atau sesuai dengan keahliannya mereka.
Di sana yang hari ini juga banyak Pak, saya tahu persis siapa-siapa yang Bapak panggil di sana. Ya, karena Bapak suka aja, HBS asal Bapak senang aja, Bapak panggil. Ada kesalahan PT Malaya perekrutan pada saat ini Pak. Seandainya Bapak berbuat baik, Bapak tidak akan buat perekrutan secara pemanggil, buat loker supaya kami enak semua. Tapi Bapak mau manggil, ya catat itu Pak, anggota dewan tolong dicatat itu. Dia tidak membuat loker, harusnya membuat loker. Ya harus membuat loker Pak. Tapi Bapak hanya mencatat, memanggil orang yang Bapak suka. Terutama kami dari K3 Pak. Informasi yang saya dengar bahwa kami 4 orang memang tidak diusulkan nama itu. Ya, saya minta di hadapan kita semua juga, saya akan melawan. Kalau Bapak tidak kembalikan ke Jakarta, Pak Kuswandi, saya akan tutup di sana. Ya, itu permintaan saya Pak Sakur. Ya, karena dia pembohongan, dia telah bohongi kami Pak. Yang dari pusat. Dari pusat. Perekrutan karyawan Bapak sendiri ucapkan bahwa Malaya. Apakah Malaya? Nama Malaya kayak di Jakarta Pak? Bukan kan? Bukan kan Pak? Ini saya suruh jawab nih. Nah, jawab ini Pak. Jawab ini Pak. Apakah nama Malaya yang di Jakarta Pak? Oh ya, oke. Itu Pak. Jadi Malaya ini adalah yang ada di Tanah Toraja Pak. Dan saya bilang juga memang betul Pak, bukan pusat. Hanya Bapak menyampaikan nama-nama yang Bapak rekrut itu ke pusat untuk hal-hal teknis administrasi. Bahwa memang benar orang ini ada di Malaya bekerja. Salah satunya penggajian Pak. Tapi masalah pusat yang merekrut tidak mungkin itu Pak. Apa gunanya HRD yang ditempatkan di PT Malaya sekarang ini? Ya, jadi itu diberikan wewenang penuh PT Malaya yang ada di Tanah Toraja untuk merekrut atau segala-galanya. Ya, itu Pak. Jadi saya sangat kecewa ini Pak dengan tindakan PT Malaya. Saya tidak pintar, tapi saya tahu sedikit Pak ya. Saya tahu sedikit. Jadi jangan bohongi publik, jangan bohongi kami Pak, masyarakat. Orang Toraja juga bukan bodoh-bodoh amat, tapi pintar-pintar amat. Ya, bahkan amat pintar. Ya, jadi begitu. Saya pikir Pak, tolong ini Pak, jangan sampai ada pembohongan. Kalau Bapak komitmen akan memanggil, saya tidak mau satu-satu panggil kami semua. Supaya kita lihat buktinya di situ bahwa Pak, saya kasihan dengan teman-teman yang akan tertinggal nanti kalau Bapak tidak komitmen. Ya itu. Jadi saya berharap bahwa pihak PT Malaya akan menunjukkan juga target terhadap kami bahwa dia komitmen. Sampai hari Sabtu saya tunggu Pak. Sampai hari Sabtu saya tunggu. Karena betul, saya sudah pernah alami Pak. Saya pernah ketemu dengan Pak Awang Paru. Maaf, saya sedikit cerita Pak ya. Hal-hal ini Pak yang saya temuin. Ya, saya sudah sampaikan hal-hal ini Pak. Jadi hanya tertulis Pak. Saya bukan tidak percaya, maaf Pak anggota Dewan Komisi 2. Bukan saya tidak percaya. Bapak aspirasi kami, Bapak adalah wakil kami untuk menyampaikan hal ini. Tapi jangan kami dibodohin Pak. Bapak jangan dibodohin dengan pihak perusahaan. Ini sekedar oretan aja nih Pak. Ya, sekedar oretan. Tapi kalau memang Pak Sakur komitmen, pihak PT Malaya komitmen, awalnya sudah komitmen Pak. Ya, awalnya sudah komitmen. Coba salah satu poin di perjanjian mereka beasiswa. Kalau dari pertanyaan hari ini jam ini tidak mungkin muncul itu Pak. Ya. Jadi itu salah satu pembohongan. Dia bilang tadi perekrutan dari pusat. Kedua dia bilang dari PT Malaya. Ya. Karena di sini sudah salah ngomongin sebenarnya Pak. Ya, salah ngomong di sini. Dan itu yang saya pegang. Kalau orang salah ngomong saya sudah pegang itu Pak. Dan saya akan tuntut itu. Sampai kapan itu saya tuntut. Ya. Teman-teman dari PT Malaya yang terhormat yang mungkin masih bekerja sama-sama. Jangan ada indikasi yang lain, jangan pemikiran yang lain. Kami hanya menuntut hak. Ya. Jadi pemilik lahan kami harapkan pemilik lahan terowongan itu saya hanya secara logika karena sampai hari ini tidak ada yang periksa atau pertanahan yang datang melihat bagaimana struktur tanah itu. Kalau Pak Sakur bilang itu ada mungkin sesuai kedalaman, itu pendapat Pak Sakur. Ya. Tetapi pendapat saya juga bahwa itu milik masyarakat, milik seseorang. Silakan, kalian kalau mau pulang hari ini dudukin terowongan, silakan, itu milik kalian. Ya, sampai ada kesepakatan pembayaran untuk bagaimana itu kesepakatan kalian. Karena tidak mungkin ada tanah di atas kalau tidak ada tanah di bawah dan sebaliknya. Dan masyarakat mengenal bahwa hukum yang ada adalah
Orang Toraja bilang puang na padang, apu na padang. Ya, kita tidak tahu mana batasnya puang na padang. Yang mereka tahu bahwa mereka bayar pada pajaknya sekian meter persegi sampai kedalaman berapa, sampai mereka tidak bisa lagi kelola. Sekarang PT Malaya menggeruk, ada batas yang mereka sudah jual terhadap Bapak, tapi ternyata Bapak menggeruk lagi sejauh sekian meter atau sekian kilo. Itu milik perusahaan Pak, milik karyawan Pak, milik masyarakat, milik seseorang Pak. Ya, jadi tolong itu. Silakan kalau kalian mau dudukin itu, silakan dudukin, itu milik kalian. Sampai ada batas atau pembicaraan dari pertanahan, kalau memang pertanahan. Tapi jangan dikelabui dengan pertanahan. Buka Google tentang itu, ya, buka Google tentang itu. Jangan mau dibodoh-bodohin. Kalian berhak masalah itu. Jadi hari ini saya mengatakan, kalau kalian merasa bahwa itu milik menduduki, hari ini pun kamu menduduki, tidak jadi masalah. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Saya Pak. Apakah pusat itu bukan Malaya? Kalau berbicara Malaya itu sama juga sampai ke pusat. Malah setahu saya kontrak himbauan mulai dari itu atas nama Malaya itu sudah yang Bapak terima. Maksud saya komitmen yang dimana saya salah ngomongnya antara Malaya, Bapak bilang Malaya, kalau saya bicara Malaya berarti bahasa Malaya, atau kalau Malaya pusat saya harus bilang saja pusat. Saya mengatasnamakan Malaya Pak. Ya, terus yang kedua, ini supaya ada ini. Yang kedua yang tadi saya sampaikan juga termasuk yang pertanyaannya Pak Anggu, masalah komitmen kalau satu dipanggil ini, saya kan bilang tadi kemungkinan itu ada Pak. Artinya saya tadi sudah jelas-jelas sampaikan Pak, bahwa saya tidak berani berjanji karena ini semua pemanggilan dari Jakarta. Saya kan tadi baru bilang Pak, komitmen kesempatan, ya Pak ya, yang tadi disampaikan sama Pak, kesempatan bekerja apakah ada? Saya bilang kemungkinan ada, tapi saya tidak berani menjanjikan karena saya takut berdosa. Kesempatan ada, tapi kesempatannya ada. Kalau Pak Yahya sebelum bahwa kalau ada dipanggil satu, kami semua ini, kami duduki Malaya, karena itu saya sebelum artinya saya artinya gini Pak, saya paham Pak. Saya paham pasti teman-teman pasti ada yang tidak ada kesempatan lagi bekerja pasti ya kan Pak Amin masalah urusan itu. Saya pribadi kalau ditanya kita sudah clear Pak ya, antara pusat terus saya salah ngomong bilang, saya tetap bilang Pak ini dari mana di Jakarta dari pusat Malaya Pak, Malaya pusat. Kalau saya bilang Malaya itu ya dari saya sampai Jakarta ya Malaya. Terus untuk tanya satu-satu Pak, waktu kita bertanda tangan itu disampaikan Pak, disampaikan untuk listrik gratis pada saat berproduksi dan semua sepakat, makanya tanda tangan Pak. Yang ada tanda tangan saya Pak, jangan dikait-kaitkan betul itu Pak, sudah betul. Kan untuk pertama kan karyawan. Iya. Mana itu tolong jawab satu-satu dulu dari sana kan. Karena pada saat itu kan terjadi pandemi Pak. Untuk itu kan penyampaiannya jadi pandemi. Kenapa Bapak dari satu-satu tidak di posisi di sahid, tidak di posisi di sahid, dipanggil satu-satu atau disampaikan secara umum? Karena memang kita sudah tidak ada di situ Pak, ditutup proyek dan Fox Media. Jadi penyampaiannya itu melalui surat itu Fox Media di situ. Betul. Yang saya karyawan kerja di sana sekarang atau tidak? Iya. Oh, kenapa mereka tidak dipanggil? Alasan kosmenya. Harusnya mereka tidak boleh kerja dulu Pak. Ini kan pilih-pilih kasih ini. Iya Pak. Jangan. Yang salah kita terus terang aja Pak. Sudah poin ya. Sudah poin saja Pak. Iya. Menjelaskan sekian semangat pihak secara general Pak. Mungkin Pak boleh ngomong apa? Itu sih sama sekali. Itu dia tadi Pak, yang PLTN-nya. PLTN yang listrik gratis sekarang jalan itu yang pembebasan tanah waktu zaman yang waktu PLTN. Jadi sekarang ini yang kita bangun ini proyek ini PLTA Pak. Iya. PLTA sekarang itu bentuk produksi. Nanti yang saya bilang itu Pak, kita karena progres sekarang 90%, mudah-mudahan kalau teman-teman tidak selalu menghalang-halangi kerjaan kami, kita berharap sih tahun ini selesai.
bisa selesai tahun 2021, mudah-mudahan bisa produksi. Orang tua kerja di sana. Bom, ayo kita periksa. Ya, cek supaya dia sekarang. tahu. Sudah, terima kasih. Tidak cek semua. Tidak cek di sana. Bapak juga. Bapak jaga ini. Kami di sini. Kami yang tahu. Kami orang sana. Pak, saya ini pemilik lahan terowongan Abi Tua. Iya. Pernah dipanggil. Saya juga Sampai sekarang. kami bertanya Ada bertanya juga terbuang di situ. Saya kira begini. pusat yang menentukan. Dulu kita bicarakan supaya Kami rampok jangan dibodohi. dulu Karena kalau sedangkan bapak tidak punya lahan di sana. dulu kita tegaskan di sini kalau memang apa yang kita sepakati di sini nantinya dan tidak dilaksanakan oleh Pak Syukur, susah Pak kalau kita langsung antara ya. Jadi sabar saja, kita ngomong sama-sama, kita dengarkan. Kita kencing. Jadi tinggal kami bagaimana kita pikirkan bersama. Jadi kedatangan Bapak kita hargai, menyampaikan hari ini. Nanti kita mengambil kesimpulan, kami sampaikan ke Pak Syukur untuk kebaikan kita semua. Saya kira bagus itu supaya kita juga langsung mendengar apa yang akan disampaikan. Kita sudah memahami dan nanti Pak Ketua tetap konsisten memegang MOU, memberikan ruang mempekerjakan kembali karyawan sudah selesai kontrak sesuai keahliannya dan kebutuhan perusahaan, ya, sesuai keahlian dan kebutuhan perusahaan, dan memprioritaskan pemilik lahan. Ya. Tidak mungkin juga kalau dibilang kita progresnya sudah selesai di situ, titik di situ kita mau masuk ke dalam tanpa sesuai keahlian kita. Kita harus paham itu. Bisa bicara. Ya. PT Malaya juga harus membuatkan solusi dengan ini kolam untuk demi kebutuhan masyarakat. Tapi tadi disampaikan juga bahwa tidak mungkin lagi melepaskan tanah, hanya membantu membuatkan kolam ya untuk kepentingan masyarakat. Mengenai tetap dalam MOU pertama bahwa setelah berproduksi PT Malaya siap memberikan mengadakan listrik gratis dan beasiswa untuk mereka yang pendidikan. Ada 3 itu. Saya rasa sudah sangat luar biasa. Biar Pak Satu juga tolong diperhatikan nama mereka ini yang betul-betul mengharapkan apalagi di tengah pandemi ini. Bicarakan dengan Malaya pusat bahwa kalau memang masih ada kesempatan di sana progres yang belum selesai kemudian sesuai dengan keadaan. Jangan bilang dari teman-teman di sana bilang Bapak Ibu bilang wah selesai ini tidak ada masalah lagi. Tidak mungkin, kita akan tetap berjuang bersama, tetap juga memperhatikan perusahaan, tidak mungkin juga memaksakan kalau memang tidak bisa. Apa semua itu kami akan menghadirkan teknisnya lagi dari pertama. Pada saya singkat saja, memang itu di sana pimpinan di sana itu pilih kasih. Kenapa saya bilang begini? Betul itu Pak. Saya di posisi saya Pak, di sana punya lahan, tempat saya, posisi saya di sana sebagai cuci piring di PT Malaya. Kenapa? Di tempat saya tidak ada pengurangan, malah ada yang saya dikeluarin, teman-teman dikasih masuk. Kontraknya juga, perjanjian juga. Di kontrak juga dulu tidak tercantum di situ bahwa pemilik lahan PT Malaya adalah akan dipekerjakan tanpa batas waktunya. Jadi sekarang juga saya mau tahu selama masih ada proyek di PT Malaya sampai akhirat, selama masih dibutuhkan cuci piring dan cleaning service di sana, saya akan dipekerjakan. Terima kasih. Bukan. Iya. Di pusat, bukan di sini. Jadi, iya kontrak yang habis dihabiskan. Itu adalah harus ada tanggung jawabnya. Coba paham, seandainya Bapak punya hati nurani, seandainya Bapak ada hati nurani di posisi saya, bagaimana? Mbak Ibu ini tentang kontraknya juga. Kalau Pak Sakur tadi atau pihak PT Malaya mengatakan bahwa kontrak yang sudah harus dihabiskan, ternyata Ibu ini belum habis. Berarti ada dua teman saya di bawah itu belum habis, kontraknya sudah dihabiskan. Ya, jadi mungkin ini terlupakan buat PT Malaya. Jadi makanya saya bilang tadi Pak,
jangan sampai ada hal-hal yang tidak bagus kita sampaikan di depan bapak-bapak dewan di sini. Duluan Pak, dihabiskan kita semua itu tanggal 4 April, sedangkan Ibu tanggal 23 April berat sudah tidak habis kontrak ya, belum habis kontrak. Waktu itu Pak. Ya, ya. Dibayar sampai April ya, tetap dibayar. Jadi pembayaran begini Pak, saya ceritakan sedikit pembayaran ya. Pada waktu itu kami kerja itu yang untuk bulan Maret itu kalau tidak salah 31 sekian UMP yang keluar. Terus bulan Aprilnya itu keluar lagi untuk penggajian bulan April, gaji diterima di bulan Mei itu 2 juta sekian. Itu lemburan kami Pak. Bukan kami digaji di April, gaji cuma-cuma yang selama di rumah kan itu gaji kami. Yang 2 juta sekian itu lemburan kami Pak. Yang tidak dibayarkan PT Malaya terhadap kami, tapi kami waktu itu sabar aja karena kita bilang oke, ini masalah pandemi. Jadi bukan kami dibayarkan Pak, otot gratis kami dikasihkan. Ini Pak Sakur ya, itu dibayarkan, masih ada uang kami yang tertinggal di PT Malaya Pak. Terima kasih Pak. Di ini urutan nomor 2 mengutamakan kontrak di daerah dipekerjakan di lokasi sepanjang perusahaan itu ada. Kenapa perusahaan masih ada? Ibu dihentikan. Ya kan kalau pimpinan perusahaan di sana kita yang berjanji. Saya sendiri waktu ada di situ. Jadi tadi begini, sudah. Jadi begini ya, saya sudah tawarkan tadi kesimpulan. Jangan di atas penderitaan. Bapak saja kalau menerima karyawan bilang mana tanah, silakan Bapak sendiri tidak punya tanah. Kenapa kami pribumi tidak dikerjakan kembali? Hak kami tertuntut. Jadi tadi saya sudah sampaikan. Saya saja Pak, pemilik lahan terowongan Adik 2 belum dipanggil sampai saat ini. Sedangkan teman-teman yang lain yang satu departemen sudah bekerja di sana. Masa saya mau dijadikan penonton? Kami tuan rumah, tuan tanah. Apakah itu layak? Layak itu Pak. Saya mau tanya, kalau Bapak masuk kampung kami lantas Bapak tidak menerima gaji? Kalau sudah. Oke. Ini kayaknya belum habis masa kontraknya Pak. Sudah dihabiskan sebelum masa kontrak habis. Jadi kami minta komitmen Pak. Makanya saya bilang begini Pak. Silakan Pak. Masukkan datanya. Sedikit Pak, saya jawab sedikit lagi. Kesalahan begini Pak, kesalahan Bapak selama membuat surat PHK. Iya. Karena Bapak berhentikan. Iya. Ada kontraknya Pak. Kalau Bapak pun tahu Pak Erson, kalau jangan dulu Pak Erson, saya dulu. Kalau Pak Erson tahu aturan perundang-undangan tenaga kerja, Bapak tidak boleh seperti itu. Habiskan kontraknya. Kalau kami ini memang habis. Ya. Bapak letak kesalahannya mereka. Ya. Boleh saya jawab Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Silakan dicek Bapak di situ selesai bekerjanya kapan? Itu sesuai dengan kontrak terakhir. Saya 4 April Pak. Ya. Ya. Untuk dipertanyakan masalah gaji Bapak. Ya. Jadi gini Pak, untuk gaji Bapak ini kan di bulan April ini kan, di bulan Maret kan? Ya. Di bulan Maret ini kan nanti dibayarkan di bulan Maret kan? Ya. Di bulan April Pak. Yang 29 Maret, yang Maret tadi apa? 3 April kan? Gaji di Maret kami terimanya di April 10 April. Iya, 3 April itu dibayarkan di April kan? Ya. Oke. Di sini ada pengumuman Pak. Ini ditempel di security. Ditempel berdasarkan surat pengumuman nomor 526 yang isinya tuh kurang lebih untuk gaji di bulan April karena kondisi perusahaan Pak. Kan progres ini kan kita dari bank Pak sampai 3 April aja Pak. Jadi duit itu nggak sepenuhnya kita punya kan. Jadi kita bagi Pak. Jadi 3 April diumumkan Pak. Jadi 3 April itu kita bayarkan gaji pokoknya. Kalau memang habis 3 April masih ada sisa lemburnya dibayarkan di bulan Mei. Sebenarnya kondisinya di sini dibayarkan setelah kondisi normal, tapi di bulan Mei kita bisa bayarkan. Bulan Mei bisa ya? Iya. Jadi gini Pak, Pak Yaya, Pak Yaya kan saya tahu selama kemarin kita di rumah kan itu atau sudah selesai kontrak itu, Pak Yaya sering berkeliling di Senangka kan? Ya, sering di Senangka. Saya sering. Pihak Senangka selalu salah Pak. Enggak. Jadi gini pas saya cerita Pak, pihak Senangka selalu menghubungi saya. Ya. Saya bilang, ini kok begini Bu, Pak Erson untuk perhitungannya. Saya bilang sudah sesuai Bu. Kalau memang tidak sesuai datang saja. Karena sudah banyak Pak, mungkin sudah 5 orang yang datang, kita jelaskan, mereka menerima. Gitu. Dan mungkin kan orang baru jadi masih mau dibayarkan ya? Gimana Pak? Yang April katanya Mei ya? Iya, jadi di April itu kita itu kan hanya pembayaran gaji pokok. Sebenarnya kan untuk pembayaran ada uang ada dan lembur. Itu uang ada dan lembur. Pada
hari ini. Kita yang harus perwakilannya kehadirannya di sini dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas lingkungan hidup, apalagi BPJS sudah. Tapi ini yang Disnaker ini yang tidak ada. Jadi kepada Bupati, tolong diperhatikan ini. Kalau perlu diganti yang begini, masa ya, tidak ada. Iya. Keras Pak. Resapel kabinet. Resapel. Iya, kabinet ini persoalan ini misalnya maunya secara teknis kita harus menghadirkan mereka. Mana kita tahu ada beberapa teknis yang tidak bisa kita selesaikan di sini gara-gara mereka tidak hadir. Sudah berapa kali itu disnaker? Iya. Itu siapa namanya? Butuh Pak ya. Jadi kalau Pak diperhatikan ini. Problemnya dari ketua komite.